duha ketika datang tamu, tok 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 assalamualaikum. Itu dia bisa menghadirkan lebih dari 70 niat baik. Lebih dari 70 niat baik membukakan sambil membukakan pintu itu dia bisa menghadirkan 70 niat. Tagarub ilallah, ya Allah aku berniat untuk tagarub ilallah, untuk mengamalkan hadis ini apa segala macam, pokoknya niat baik sebagaimana aslafna soleh. Makanya di antara habaib biasanya itu dikatakan ketika orang mau khutbah nikah. Mau khutbah nikah kan dia nawaina anak dia bi khutbatin nikah. Kita berniat untuk khutbah nikah. Mithla ma nawahu, sebagaimana niatnya ahluna wa aslafuna wa syuyukhuna wa rijaluna wa abauna salihun, sebagaimana niatnya abah-abah kita dahulu, guru-guru kita terdahulu, aslaf kita terdahulu, guru-guru kita segala macam. Allah yudkhil niyatana, semoga Allah memasukkan niat kami ini sebagaimana niat mereka, digolongkan termasuk seperti niat mereka. Mereka niatnya bisa Masya Allah, bahkan dalam satu kali perbuatan yang kelihatannya mubah, bukain pintu batamu, apa segala macam kayak gitu, itu dia bisa menghadirkan 70 niat kayak gitu, apa enggak Masya Allah. Lah karena kita orang nggak bisa, ya harus kita nderek mereka. Makanya kalau kita misal kok sepi dari niat baik ketika akan berbuat hal yang mubah pun, atau mau baca hal yang Quran misalnya, mau baca hal yang sunnah, apa Quran yang disyariatkan, apa kita niatan nawaina anak dia biqraatil Quran, kami niat untuk membaca Quran sebagaimana niatnya aslaf kita terdahulu, kakek kita terhabaib, apa segala macam, Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, kan banyak niatnya mereka, nggak mufakat, sampai kayak di dalam sholat mereka itu setelah wudhu, dia mau masuk masjid nih, kan wudhu dulu di tempat wudhu, dia wudhu dulu. Ketika wudhu, selesai wudhu, orang mau masuk masjid, kan ada sholat tahiyatul masjid, sedangkan dia habis wudhu. Yang mana yang didahulukan? Tahiyatul masjid dulu atau syukrul wudhu dulu? Kalau tahiyatul masjid, syukrul wudhunya ketinggalan. Karena syukrul wudhu dikerjakan setelah berwudhu, sedangkan dia masuk masjid. Kalau syukrul wudhu dikerjakan, tahiyatul masjidnya hilang. Lah habaibna di sini, aslafna kita orang ini, aslaf kita orang, dalam satu sholat itu dia bisa meniatkan berbagai macam sholat. Usolli sunnah tahiyatul masjid wa syukrul wudhu, pas lagi duha, wa duha, wal hajah, wa taubah, wa ini. Banyak. Jadi dalam 2 rakaat seakan-akan dia mengerjakan duha, mengerjakan syukrul wudhu, mengerjakan tahiyatul masjid, mengerjakan sholat hajah, mengerjakan sholat taubat. Sudah berapa? Sholat ini. Makanya itu kan Masya Allahnya seperti itu. Kalau kita misal kayak gitu kan kita masih kurang dibanding mereka habaibna kita orang dulu, ya kan? Aslaf kita orang. Makanya aku niat sebagaimana niatnya aslaf kita terdahulu. Allah lebih tahu niatnya aslaf bagaimana. Sebagai niatnya Rasulullah seperti apa, itu yang kita kerjakan. Maka bobot kita orang timbangan, insya Allah kelak di mizan, semoga timbangan kita lebih berat, walaupun mungkin amal kita ya biasa-biasa aja, ya kan? Mau sholat masjid, masih ada waktu tahiyatul masjid, masih ada waktu lagi, setelah azan qobliyah apa itu, ya kan? Tapi kalau didasari dengan niat yang banyak seperti itu, insya Allah walaupun ini sama-sama tahiyatul masjid, ya kan? Tapi yang ini menghadirkan niat yang banyak, yang ini cuma ini tok, ya ini pasti lebih berat lah, ya kan? Lah semoga kita digolongkan dengan seperti itu. Makanya adatnya para habaib kan seperti itu, dikit-dikit nawaina anak dia bi khutbatin nikah, nawaina anak dia qiraatul Quran, kita niat membaca Quran sebagaimana niatnya aslafuna, kita niat untuk membaca khutbah nikah sebagaimana niatnya aslafuna ketika khutbah nikah, ketika Rasulullah mau khutbah nikah bagaimana. Itu berat di sisi Allah, walaupun kelihatannya sama kayak Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, lupa nama lagi, ada aslafuna kita orang, kayak orang ini, saya terima nikahnya, kayak gitu, ya kan?
Ketika dia mengucapkan seperti itu, sampai siapa Habib Ahmad bin Hasan apa siapa lupa, itu dia membuat kitab tipis, kitabnya lebih tipis daripada ini, sekian lah, kalau lebih tipisnya kalau lebih sekian, tipis, tentang niat ketika mau zuat, niat supaya mengamalkan hadisnya Rasulullah, karena Rasulullah bangga dengan banyaknya umatnya kelak yaumul qiyamah. Niat mengamalkan hadisnya Rasulullah yang berbeda seperti ini, niat mengamalkan sunnah, karena dengan zuat, dengan nikah membuat kamil, membuat sempurna agama seseorang, ya kan? Niatnya banyak supaya mendapat zuriyah yang soleh dan soleha, supaya membanggakan Rasulullah, supaya membuat hadis senang Rasulullah, supaya ini. Prakteknya sama, saya terima nikahnya, tapi kalau hatinya yang ini cuma gitu tok, ya sama yang ini hatinya banyak kayak gitu, yang ini yang lebih. Dan insya Allah dengan bukan cuma sekedar berat timbangan, dengan niat yang baik seperti itu, Allah insya Allah akan mengabulkan doanya yang dia niatkan, supaya dapat anak yang soleh-soleha. Insya Allah anak-anaknya soleh-soleha, kan gitu kan? Kita sepele, tapi ini yang berat kadang-kadang timbangannya. Makanya kalau kita misal mau melakukan suatu hal yang mubah, kayak misalnya atau misal melakukan hal yang sunnah, silaturahmi kan sunnah, tapi diniatin macam-macam. Aku niat supaya nyambung silaturahmi, supaya nggak putus oleh persaudaraan, supaya membuat bangga Rasulullah, supaya aku tambah dekat sama Allah, supaya ini, apalagi mau datang ke orang soleh, ada Habib Zain, ada sahabat, masya Allah, Habib Bagir, orang-orang yang alim yang masya Allah. Niat anwi kasih, berniatlah kalian dengan niat-niat yang baik sebanyak-banyak mungkin. Mentok di situ nggak bisa, minimal tagarub ilallah, atau tambahi aku niat sebagaimana niatnya jin-jin kita orang terdahulu, aslafuna wa ahluna wa suyukhuna wa abauna salihun. Semoga Allah analayatkhil niyatana fi niyatihim, ya kan, wa amalana fi amalihim wa maqasidana fi maqasidihim. Semoga Allah memasukkan niat kita orang sebagaimana niatnya mereka, perbuatan kita sebagaimana perbuatannya mereka. Perbuatannya mereka kan sudah masya Allah, orang mau buka pintu aja dia bisa menghadirkan 70 niat yang baik. Apa kita bisa kayak gitu? Kan nggak bisa, makanya dikasih gampang. Nawaina, misalnya nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa aku buka pintu niatnya seperti ahluna wa aslafuna, seperti niat-niatnya salaf dahulu mau nerima tamu bagaimana, seperti niatnya Rasulullah, seperti niatnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, seperti niatnya Habib Abdullah Al-Haddad, Sohibul Ratib, seperti niatnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sohibul Maulid, Sultan Durar. Masya Allah, timbangannya berat. Itu dari niat tok, belum dari yang lain-lain.